Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina Ariko Henisa, NIM D1A020176, kelas L, Prodi Agroekoteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Sifat-sifat Allah adalah sifat sempurna yang tidak terhingga bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana sifat Allah ini wajib kita sebagai umat muslim mengetahui dan mempercayai, karena terdapat beberapa sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bagi Allah. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ini terdiri atas 20 sifat, di mana 20 sifat ini dapat kita klasifikasi atau kita bagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Yang pertama, sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk dalam sifat nafsiyah ini adalah sifat wujud, yang berarti ada. Maksudnya adalah Allah itu bukan ada karena ada yang mengadakan atau menciptakan, tetapi Allah itu ada dengan zatnya sendiri. Sifat ini masuk ke dalam Quran, dapat dijelaskan dalam Quran surah As-Sajdah ayat keempat. Kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini adalah sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya. Maksudnya di sifat mustahil ada beberapa sifat yang merupakan lawan atau kebalikan dari sifat salbiyah. Sifat-sifat salbiyah ini yaitu sifat yang sifat yang meniadakan sifat sebaliknya, yaitu sifat yang tidak sesuai atau tidak layak dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiyah ini dibagi menjadi 5, yaitu kidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, dan wadaniyah. Sifat kidam ini artinya terdahulu. Maksudnya adalah Allah sebagai pencipta lebih dulu ada daripada semesta alam dan isinya yang Ia ciptakan. Kedua, baqo atau artinya kekal. Allah itu kekal dan abadi selamanya, karena kekalnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkesudahan. Kemudian ketiga adalah sifat mukhalafatul hawadisi, di mana artinya adalah sifat Allah yang berbeda dengan yang baru. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan hasil ciptaannya atau berbeda dengan makhluknya yang tidak bisa disamakan. Kemudian yang keempat adalah sifat qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Allah itu adalah zat yang dapat berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian wahdaniyah artinya keesaan. Artinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, baik itu esa zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Kemudian sifat selanjutnya adalah sifat ma'ani, yang artinya adalah sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Yang termasuk sifat ma'ani ada 7. Yang pertama, kudrah, berkuasa, iradat, berkehendak, ilmu, mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat, dan kalam, berbicara. Yang pertama, sifat kudrah atau yang artinya berkuasa. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala sesuatu yang bersifat mutlak dan tidak ada batasnya, serta tidak ada yang membatasi. Kemudian iradah adalah artinya berkehendak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam beserta isinya atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun atau campur tangan dari siapapun. Kemudian sifat ilmu atau artinya mengetahui. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan yang sangat sempurna dan sangat luas, serta tidak terbatas. Kemudian hayat artinya hidup. Artinya hidupnya Allah tidak ada yang menghidupkan, melainkan hidup dengan zatnya sendiri. Sama artinya mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar setiap suara yang ada di alam semesta ini, baik yang dapat didengar makhluk lain, makhluk hidup, ataupun yang tidak dapat didengar sama sekali. Kemudian basar. Basar artinya melihat. Allah Subhanahu wa taala dapat melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh penglihatan makhluk. Dan yang terakhir adalah kalam, yang artinya berbicara. Allah Subhanahu wa taala bersifat kalam, artinya firman-firman Allah itu diturunkan langsung kepada utusan-utusan Allah
yaitu kepada nabi dan rasulnya. Sifat yang terakhir yaitu ma'nawiyah. Ma'nawiyah ini artinya kelaziman dari sifat ma'ani. Maksudnya adalah sifat ma'nawiyah ini tidak dapat berdiri sendiri, sebab setiap ada sifat ma'ani tentu ada sifat ma'nawiyah. Maksudnya ini dapat dijelaskan di beberapa sifat, yaitu qadiran yang artinya maha berkuasa. Maha berkuasa ini berarti Allah Allah berkuasa atas segala sesuatu dengan melakukan tindakannya, Kemudian muridan artinya maha berkehendak, aliman maha mengetahui, hayan maha hidup, sami'an maha mendengar, basiran maha melihat, dan terakhir mutakaliman yang artinya maha berbicara. Kemudian sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah artinya sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan lawan atau kebalikan dari sifat wajib. Sifat mustahil ini ada 20 juga, yaitu adam yang artinya tiada atau bisa mati, hudud artinya baharu, maksudnya bisa diperbarui, fana artinya binasa atau tidak kekal dan mati. Kemudian mumatalatuhu lil hawadid artinya menyerupai akan makhluknya. Yang kelima, qiyamuhu bil ghairi artinya berdiri dengan yang lain atau ada bantuan orang lain, bantuan makhluk lain. Kemudian ta'adud artinya berbilang-bilang atau lebih dari satu, maksudnya tidak esa. Kemudian na'ajiz artinya lemah atau tidak kuat. Lalu karaha artinya terpaksa atau bisa dipaksa. Kemudian jahil atau jahil artinya bodoh. Kemudian maut artinya mati, bisa mati. Syamam artinya tuli, umi artinya buta, buk artinya bisu, kaunuhu ajizan artinya lemah atau dalam keadaannya lemah, kaunuhu karihan artinya terpaksa, kaunuhu jahilan artinya jahil dalam keadaannya, kaunuhu maitan artinya mati dalam keadaannya, kaunuhu asam artinya tuli, kaunuhu a'ma dalam keadaannya buta, dan terakhir kaunuhu abkam artinya dalam keadaannya itu bisu. Dan terakhir adalah sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah ini maksudnya adalah boleh bagi Allah Subhanahu wa taala mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu, yang disebut sebagai mungkin. Mungkin itu apa? Mungkin itu adalah sesuatu yang boleh ada dan tiada, yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat jaiz Allah itu hanya ada satu, yakni disebut fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dapat menciptakan segala sesuatu tanpa paksaan sesuai dengan kehendaknya, sebab ia memiliki sifat qudrah atau berkuasa, dan irada artinya kehendak. Itu saja yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.